Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Hari ini kita masih belajar online ya. Hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Materi pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Lalu yang kedua, metode yang digunakan dalam menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Langsung saja ya, pembelajaran yang pertama kita yaitu pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya, kalian pasti tidak pernah mendengar atau mungkin sudah ada yang mendengar mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, jika ada yang belum mengetahui, maka dari itu kita akan bahas bersama-sama buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, itu adalah buku fiksi. Buku fiksi ini adalah buku yang berisi cerita yang bersifat imajinasi. Ingat ya, buku fiksi ini bersifat imajinasi, yaitu khayalan. Khayalan siapa sih? Khayalan penulisnya. Nah, di dalam ceritanya itu belum tentu terjadi. Jadi namanya juga khayalan atau imajinasi. Itu sudah pasti ceritanya tidak benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh buku fiksi itu apa sih? Buku fiksi itu contohnya adalah cerpen, dongeng, novel, drama, cerita rakyat, dan puisi. Nah, berarti sudah tahu ya, buku fiksi itu contohnya apa saja? Ingat-ingat kembali bahwa buku fiksi ini adalah buku imajinasi atau khayalan yang ceritanya tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini berisikan kejadian yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan buku fiksi. Kalau buku non-fiksi ini ceritanya atau kejadiannya itu sesuai dengan faktanya atau biasa kita melihat di kehidupan sehari-hari. Nah, buku non-fiksi ini sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Nah, kalian sudah tahu pasti contohnya apa? Kalau buku non-fiksi ini contohnya esai, artikel. Biasa kalian kalau membaca koran atau ayah kalian membaca koran, nah itu di situ banyak sekali non-fiksinya karena bersifat kenyataan. Lalu biografi itu asal usul dari seseorang. Autobiografi ini adalah mengenai diri kita sendiri. Lalu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Jepang, dan yang lainnya. Lalu atlas, buku paket sekolah, dan buku pengayaan. Nah, di sini buku paket sekolah, berarti buku paket sekolah yang kalian punya itu termasuk ke dalam buku non-fiksi. Lalu, pembelajaran yang kedua yaitu metode yang digunakan dalam menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Di sini kita akan menggunakan metode SQ3R. Apa sih SQ3R itu? S itu adalah survey, Q itu adalah question, 3R. R-nya berarti ada 3. R pertama, read. Yang kedua, recall atau recite. Yang ketiga adalah review. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama S, survei, yaitu menelusuri apa yang ada dalam buku tersebut. Jadi, sebelum kita membaca, kita lihat dulu di buku tersebut. Misalnya kalian ingin membaca dongeng atau cerpen. Judul dalam dongeng itu apa sih? Nah, setelah itu kita lihat lagi pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Lalu kita lihat di daftar isinya. Misalnya kalian ingin membaca buku dongeng itu kan banyak. Ada dongeng Jaka Tarub, lalu ada bawang merah bawang putih dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian di buku kumpulan dongeng-dongeng pasti ada daftar isinya. Lihat dulu daftar isinya. Di sana terdapat apa saja judulnya. Misalnya ada ceritanya Jaka Tarub, bawang merah bawang putih,
lalu katak dengan angsa, misalnya seperti itu. Itu namanya survei atau menelusuri apa yang ada dalam buku tersebut. Jadi kita telusuri dulu judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, lalu di daftar isinya itu terdapat apa saja ceritanya. Itu namanya survei. Lalu yang kedua, ada key question. Question itu apa sih? Sudah tahu ya, question itu adalah pertanyaan. Setelah kita mensurvei atau menelusuri buku yang ada, kita membuat pertanyaan sesuai dengan 5W1H. Nah, fungsinya pertanyaan di sini apa sih? Nah, fungsinya pertanyaan di sini kita akan tahu atau kita mau cari tahu apa sih di dalam buku ini. Nah, kita menggunakan 5W1H, yaitu apa, siapa, kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Seperti itu namanya question. Lalu kita lanjut ke 3R. R pertama, yaitu read. Read adalah membaca. Membaca dengan teliti dengan mengingat kembali pertanyaan yang diajukan. Jadi, di sini kita akan membaca. Tapi kita sambil mengingat-ingat pertanyaan yang tadi kita buat itu pertanyaan apa saja ya. Kita ingat lagi sambil baca. Misalnya kita ingin tahu tokohnya, siapa saja tokohnya. Waktu kita baca terlihat tokohnya siapa aja. Misalkan Jaka Tarub, tokohnya ada Jaka Tarub, lalu ada nenek, lalu ada 7 bidadari. Nah, sudah tahu. Nah, lalu kita ingat kembali pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu adalah read, membaca. Jadi kita membaca dulu ceritanya sambil mengingat kembali pertanyaan yang telah kita ajukan tadi menurut 5W1H. Lalu yang R kedua, recall atau recite. Nah, di sini menghafal jawaban yang telah ditemukan pertanyaan sebelumnya yang diajukan. Biasanya kalau recite ini kita akan menggunakan catatan kecil. Jadi setelah kita membaca, kita buat catatan kecil, jadi supaya kita tidak lupa siapa aja tokohnya. Nanti kita tulis kayak tadi Jaka Tarub, nenek, lalu juga 7 bidadari kita tulis, lalu latarnya di mana kita tulis di sini agar di catatan kecil agar kita tidak lupa. Seperti itu, paham ya? Lalu R yang ketiga adalah review. Nah, review ini adalah membaca kembali catatan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita temukan. Lalu ketika kita sudah menemukan apa yang kita dapatkan, kita buat kesimpulan. Lalu kita jawab deh pertanyaan-pertanyaan tadi. Seperti itu. Ini adalah metode SQ3R. Oke, sekarang Ibu akan memberi contoh menggunakan metode SQ3R. Nah, di sini Ibu akan menelusuri unsur-unsur yang terdapat dalam novel. Di sini Ibu punya novel yang berjudul Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Bersari. Yang pertama, kita lihat dulu judulnya. Di sini ada Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Bersari. Lalu kita buka lagi di sana. Kita buka lagi dan terlihat di sini ada penulisnya, penyuntingnya siapa, redaksinya siapa di sana, katalog dalam terbitannya itu siapa. Lalu kita beralih lagi ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini banyak sekali subbab atau yang akan dijelaskan dalam novel tersebut. Di situ kita jelaskan. Nah, ini namanya survei. Itu S pertama, yaitu survei. Lalu kita berlanjut lagi setelah kita sudah tahu mengenai siapa penerbitnya dan daftar isinya apa saja, kita membuat pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan yang Ibu ajukan, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, apa saja konflik yang didapatkan dalam cerita tersebut, kenapa konflik itu terjadi, di mana latar kejadian pada cerita tersebut, lalu kapan konflik itu terjadi, dan yang terakhir bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan masalah terjadi. Nah, ini Ibu membuat pertanyaan dengan 5W1H. Nah, jangan lupa ya, membuat pertanyaan itu 5W1H. Apa, siapa, kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, setelah Ibu membuat pertanyaan, langkah selanjutnya atau langkah ketiga, R pertama, ingat-ingat lagi adalah read, yaitu membaca. Ibu akan membaca
apa saja yang ada di sini. Baca dulu, tapi belum membuat catatan atau recite ya. Kita membaca dulu apa saja yang di sini, kejadiannya seperti apa, lalu sambil mengingat-ingat kembali pertanyaan yang tadi telah Ibu ajukan, 6 pertanyaan tadi. Lalu setelah membaca, kita recite. Kita buat catatan kecil. Kita tulis lagi, tokohnya siapa aja tadi ya waktu kita membaca, lalu tempatnya di mana saja, kejadiannya apa, konfliknya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana, kita buat catatan kecil. Lalu selanjutnya setelah kita membuat catatan kecil, kita akan mereview atau R terakhir dalam SQ3R, membuat catatan yang sudah ditemukan. Nah, berarti Ibu sudah tahu nih jawaban dari 6 pertanyaan Ibu. Siapa saja tokoh cerita tersebut? Di dalam novel ini ceritanya tokohnya adalah Pak Joko, Pak Jody, lalu ada Nadia dan seterusnya. Di mana latarnya? Di toko buku. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Yang pertama penugasannya, carilah buku fiksi atau buku non-fiksi. Ini pilih salah satu saja ya, tidak perlu keduanya. Buku fiksi atau buku non-fiksi. Kalian pilih salah satu. Kalau kalian mau buku fiksi, berarti buku fiksi saja. Kalau kalian ingin buku non-fiksi, berarti buku non-fiksi saja. Lalu yang kedua, membuat pertanyaan sesuai dengan 5W1H sebelum Anda membaca buku. Jadi terapkan tadi metode SQ3R. Jangan lupa ya, SQ3R. Setelah itu, bacalah buku fiksi atau buku non-fiksi yang telah Anda dapatkan, lalu jawablah pertanyaan yang Anda buat sebelumnya. Jadi, kalian membuat pertanyaan dulu sesuai dengan 5W1H, lalu pertanyaan tersebut kalian jawab sendiri karena kalian sudah membaca buku tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada catatannya. Pakai saja buku fiksi atau buku non-fiksi yang Anda punya. Jika tidak mempunyai buku fiksi atau buku non-fiksi, boleh mencari di internet. Jadi, kalau kalian tidak mempunyai buku fiksi atau buku non-fiksi, boleh kalian mencarinya di internet. Kalau misalnya buku fiksinya tidak ada di internet, misalnya kalian mau buku fiksi, boleh saja cari dongengnya saja, tidak perlu bukunya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin mencari tentang dongeng, cerpen, novel, itu cukup mengenai ceritanya saja. Kalau bukunya tidak ada, itu tidak apa-apa ya. Lalu dikerjakan, lalu foto sampul buku fiksi atau buku non-fiksi yang Anda dan kirimkan ke GCR. Jadi kalau kalian punya bukunya yang tadi seperti Ibu kan novel. Nah, sampulnya itu atau judulnya yang tadi, cover depannya kalian foto, kalian kirim ke GCR bersamaan dengan tugas kalian. Kalau misalnya kalian dari internet, cukup di screenshot saja lalu dikirim ke GCR. Seperti itu ya. Jika masih ada yang kurang dimengerti, boleh nanti chat Ibu kembali via WA ya. Baik, Ibu akhiri. Semangat untuk mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.